Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dimanapun berada. Tabik pun. Ya pun. Saat ini kami berada di Gua Maria Paroki Ratu Damai Teluk Betung Bandar Lampung. Bapak Ibu, kalau beberapa waktu yang lalu kita berbicara bersama kelompok-kelompok doa atau kelompok-kelompok kategorial. Maka beberapa tayangan ke depan kita akan berbicara bersama organisasi dan yayasan yang menjadi juga karya pelayanan pastoral eksternal dari Paroki Ratu Damai ini. Maka bersama saya saat ini ada sebuah yayasan, yaitu Yayasan Insan Damai Teluk Betung. Selama beberapa menit ke depan kita akan berbicara tentang apa sih visi misi yayasan dan kenapa akhirnya berdiri Yayasan Insan Damai ini. Maka kita akan berkenalan lebih dahulu dengan mereka yang hadir di tempat ini. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Tetap semangat. Semangat. Nah, Bapak Ibu yang ada di tengah merupakan ketua dari yayasan, yaitu Bapak Budi Jaya. Nah, Pak Budi bisa menjelaskan siapa sih pasukan yang dibawa ini? Terima kasih Mbak Cucu. Kami dari yayasan membawa beberapa personil. Belum semuanya ya? Belum semuanya, ini hanya intinya. Samping kanan saya adalah Wakil Ketua Pengurus Yayasan Insan Damai, Pak Alsuryanto. Iya. Kemudian sebelah pojok Pak Yusman Thohir, Sekretaris Yayasan Insan Damai, dan Ibu Yolanda sebagai Bendahara Yayasan Insan Damai. Ini yang pegang duit ya? Iya. Dan di sini juga ada beberapa seksi dari si kematian Pak Yohanes dan Pak Victor. Iya. Dan Pak Suryanto Salim, si advokasi hukum dan mewakili humas. Iya, terima kasih Pak Aming. Inilah Bapak Ibu, Wakil Ketua, Sekretaris Bendahara dan juga Bapak Ibu yang terkasih, kita akan ingin mau mengenal lebih dalam tentang Yayasan Insan Damai ini. Saya punya beberapa pertanyaan Pak Aming. Sebetulnya kapan sih yayasan ini didirikan? Ya, pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih dulu kepada Bapak Monsinyur Uskup dan para Romo, dan khususnya Romo Paroki Teluk Betung, Romo Apol. Ya. Mereka adalah yang sangat membantu, masukan, memberi pikiran, dan sangat support dan mendukung yayasan sampai sekarang berdiri. Iya. Untuk sejarahnya, awalnya dari pemikiran-pemikiran para tokoh di gereja waktu itu. Mereka, para tokoh, terutama di si kematian, pelayanan kematian gereja. Lalu mereka berinisiatif untuk membentuk yayasan sosial yang bergerak di bidang pelayanan kematian. Kemudian tanggal 2 Agustus 1999 terbentuklah Yayasan Maria Ratu Damai yang ditandatangani oleh notaris waktu itu, dengan dihadiri oleh Romo Paroki yang waktu itu dan beberapa perwakilan donatur sekaligus membentuk pengurus. Saat itu kantor operasionalnya masih bergabung dengan showroom gereja. Masih di sini ya? Ya, masih di gereja paroki. Showroom benda-benda rohani. Setelah terbentuknya Yayasan Maria Ratu Damai dan kepengurusannya dimulai
pemikiran untuk berkeinginan untuk pengadaan rumah duka Iya. atau GSG untuk membantu pelayanannya. Setelah dipilih tempat, terpilihlah di pemilikan keuskupan di Kangkung waktu itu. Setelah proses pembangunan gedung serbaguna selesai, tanggal 22 Maret 2002, akhirnya dirubahlah Yayasan Maria Ratu Damai menjadi Yayasan Insan Damai. Iya. Yang tertuang dalam akte nomor 28 tanggal 22 Maret 2002. Yang ditandatangani oleh pejabat notaris waktu itu. Kemudian dengan adanya komitmen tersebut, maka dibuatlah surat perjanjian guna bangun serah dengan keuskupan atau disebut Build, Operate, and Transfer antara Yayasan Insan Damai dengan Keuskupan Tanjung Karang waktu itu, kalau salah tanggal 24 Desember 2002. Iya. Iya, terima kasih Pak Aming. Setiap yayasan, setiap keinginan kan kita punya misi, punya visi apa sih yang mau kita capai dan bagaimana itu akan kita capai. Nah, kalau misi dan visi yayasan ini apa? Ya, visi misinya itu dibantu dengan Pak Sur. Iya, kita belum dengar suara Pak Sur. Terima kasih Bu Cucu. Visi kami menjadi garam dan terang dan sekaligus menguatkan persaudaraan sejati di antara umat Katolik itu sendiri dan masyarakat pada umumnya yang ada di Bandar Lampung ini. Kemudian tentang misi, kami menitik beratkan pada pelayanan kematian. Terlebih pelayanan sosial secara keseluruhan, baik itu umat Katolik maupun non-Katolik. Melalui kesehatan, melalui bakti sosial, dan juga tadi sudah kita sebutkan bahwa yang paling pokok adalah pelayanan kematian. Dan pelayanan kematian ini tidak khusus untuk orang Katolik, semua lintas suku dan lintas agama boleh mendapatkan pelayanan dari kami sesuai dengan apa yang kami miliki. Kemudian yang terakhir kami juga melalui advokasi hukum dan itu juga menjadi pelayanan bagi mereka-mereka yang membutuhkan. Mungkin karena keterbatasan mereka tidak mampu mengenal hukum. Itulah kurang lebih visi dan misi yang kami miliki sampai dengan hari ini. Terima kasih Pak Suryanto. Nah, pastikan orang bertanya dengan perjalanan yang 21 tahun ya, kalau tidak salah ya, dari tahun 1999 sampai sekarang 21 tahun. Bagaimana, berapa sih anggota yang sekarang menjadi anggota dari Yayasan Insan Damai ini? Kemudian tentunya ada susunan kepengurusan. Nah, susunannya itu seperti apa dan berapa anggotanya sekarang? Monggo, siapa yang jawab? Oh, Pak Yusman. Terima kasih Bu Cucu. Saya coba menjawab pertanyaan dari Bu Cucu itu. Sebenarnya Yayasan Insan Damai sendiri tidak mempunyai anggota, tetapi seksi pelayanan kematian yang mempunyai anggota. Saat ini jumlah anggotanya ada 1022 jiwa. Dan untuk kepengurusan sendiri di yayasan itu kita terdiri dari ketua, wakil ketua, bendahara dan wakil bendahara, sekretaris dan wakil sekretaris, dan kemudian ada seksi pelayan kematian, seksi sosial masyarakat, seksi advokasi hukum dan humas. Totalnya sekitar ada 19 pengurus yang menjalankan
pelayanan di yayasan. Begitu Bu Cucu. Iya. Terima kasih Pak Yusman. Jadi 19 pengurus itulah yang menjadi motivator, yang menjadi roda penggerak di yayasan. Terima kasih untuk 19 anggota ini. Nah, kita akan mulai masuk ke bidang-bidang dan jenis-jenis pelayanannya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tadi kita sudah tahu apa visi misinya, sejarahnya, juga susunan kepengurusan. Sekarang tentu kita mau tahu apa sih yang sudah dilakukan. Tadi dikatakan Pak Yusman itu ada seksi-seksi. Nah, sekarang apa yang sudah dilakukan? Pelayanan-pelayanan apa yang sudah dilakukan dengan seksi-seksi itu? Monggo, mungkin pertama dari seksi mana yang akan bicara? Ya, pertama dari si pelayanan kematian, Ya. kita berikan kesempatan dengan Pak Yohanes. Ya. Nah, kalau untuk seksi pelayanan kematian mungkin banyak yang bertanya ini, Pak Victor. Kita akan tahu ya, apa selama ini rumah duka itu banyak yang istilahnya milik dari yayasan saudara kita gitu. Kalau untuk kita yayasan ini kan berdasarkan Katolik, walaupun nanti pelayanannya untuk semua orang. Bagaimana tata cara pengurusan jenazahnya? Ini banyak orang yang mau tahu gitu. Apakah diserahkan ke keluarga? Apakah yayasan mengambil peran juga di sana? Monggo silakan Pak Victor mungkin atau Pak Yohanes yang akan menjawab. Baik, saya akan mencoba menjawab. Apabila nanti ada yang kurang mungkin bisa ditambah dari Pak Yohanes. Selama kami melayani di Rumah Duka Insan Damai, prosesnya yang pertama mungkin dari keluarga yang sedang berduka itu memberikan informasi apabila mereka ingin disemayamkan di Rumah Duka Insan Damai. Maka mereka akan menghubungi kantor sekretariat ataupun orang-orang yang mereka kenal. Dan kami akan menyampaikan kepada tugas yang di yayasan untuk mempersiapkan segala sesuatunya, persiapan untuk jenazah yang akan disemayamkan di Rumah Duka Insan Damai. Ya. Kami hanya di Yayasan Insan Damai yaitu menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh keluarga yang berduka, mulai dari peti dan perlengkapannya itu kami siapkan di sana. Juga apabila keluarga ini kebetulan mungkin dia berimankan secara Katolik, Ya. nah itu pun kami mempersiapkan, kami akan membantu semampu kami untuk memberikan yang terbaik kepada keluarga yang sedang berduka, memberikan arahan kepada mereka apa-apa saja yang perlu dibutuhkan. Selanjutnya jenazah sudah di rumah duka itu akan dimandikan. Pokoknya kita layani sebaik mungkin ya. Terus juga apabila mereka kalau mau misalnya 2 hari lebih itu biasa kan kita harus memberikan formalin ya, suntik dengan melalui para medis yang telah kami persiapkan. Mungkin batas itu, mungkin ada tambahan dari Pak Yohanes, kami silakan. Baik, jadi kalau dalam pengurusan kami sebagai boleh dikatakan bagian liturgi yang bagi iman Katolik, di mana nanti kalau keluarga ini bawa datangan yang dari Bandung atau dari luar kota, mereka kebingungan untuk bagaimana untuk didoakan nih keluarga kami yang Katolik. Nah, kami ada 3 orang, saya Pak Yohanes Lim, yang kedua Pak Victor Immanuel, yang ketiga ada 1 Pak Taryono, dia tidak hadir. Jadi kami bertiga ini khusus melayani yang kami layani itu orang-orang datangan. Dan untuk lingkungan-lingkungan yang ada di paroki termasuk Keuskupan Tanjung Karang, kadang-kala mereka mohon bantuan dari kami selalu siap sedia. Tapi kami utamakan untuk ketua lingkungannya dulu,
untuk nanti mengurus ibadat dia dari rumah duka Insan Damai sampai atau dikremasi atau dikebumikan. Tapi kami sebagai pengurus bagian liturgi kematian selalu siap untuk membantu siapapun juga dari manapun juga. Tetapi dengan syarat kita harus seizin dulu dari lingkungan, ketua lingkungan untuk memberitahu kami orang yayasan yang mau untuk mendoakan. Itu aja, Bu. Jadi kita harapkan bahwa lingkungan tempat berdomisili yang meninggal itu dulu Pak yang ikut aktif berperan serta mendoakan. Mungkin lingkungan-lingkungan yang ada di bandara ini bisa ikut melayani kalau memang sampai kerepotan. Yayasan Insan Damai pun bersedia untuk membantu gitu ya. Iya, jadi kami siap untuk menolong siapapun yang kami ini. Karena sifat kami adalah sosial dan mau melayani Tuhan. Iya. Nah, Pak Yonus, Pak Victor kebetulan yang hadir di seksi pelayanan ya. Apakah pelayanan itu terbuka 24 jam? Kami 24 jam. Kadang-kala kita ada keluarga yang mau ingin jenazahnya cepat ditutup atau masukkan di peti jenazah. Kami siap ditelepon, kami datang mendoakan karena katanya besok pagi-pagi ini jenazah akan diberangkatkan atau pernah di Bandung, pernah orang bawa pulang ke Bangka, ada sampai saya lupa banyak yang seperti itu, ya kami siap. Jadi tengah malam pun kalau memang dibutuhkan kami siap. Yang penting kami dengan kondisi yang sehat. Iya. Ya. Jadi malam pun kalau ada yang bisa menghubungi ya, nanti kita akan menambah telepon yang bisa di. Nah, kemudian saya suka lewat ada mobil jenazah di sana. Entah siapa yang jawab. Apakah bisa kita nanti misalnya keluarga yang berduka menelpon, tolong dong ini ada kematian di sini, apakah juga menyiapkan pelayanan mengambil jenazah atau mobil jenazah itu hanya dipakai untuk mengantar ke pemakaman atau ke krematorium? Baik, saya akan menjawab. Jadi mobil jenazah yang ada di Yayasan Insan Damai itu bisa dipakai baik untuk menjemput jenazah yang meninggal di rumah ataupun di rumah sakit atas permintaan keluarga. Maka kami akan menanyakan, kalau biasanya dari rumah sakit kami akan menanyakan apakah jenazah akan dijemput pakai mobil yayasan atau dari ambulan rumah sakit yang akan mengantar ke rumah duka Insan Damai. Kalau yang di rumah jelas kita jemput pakai mobil ini jenazah yang ada di Yayasan Insan Damai. Iya. Nah, itulah Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Insan Damai juga diberi berkat berupa mobil jenazah, sehingga kalau ada yang minta jenazahnya dijemput dengan mobil jenazah, tentu Yayasan Insan Damai sangat terbuka sekali. Dan itu tadi sudah dikatakan bahwa 24 jam, jangan ragu untuk menghubungi. Nah, itu tadi dari seksi pelayanan kematian. Sekarang tadi Pak Amin katakan ada juga dari seksi sosial masyarakat. Apa sih yang sudah dilakukan oleh seksi sosial masyarakat ini? Oh, yang paling di sini. Masalah dari segi sosial masyarakatnya. Yayasan Insan Damai selain melayani untuk yang mati, tapi kita juga perlu melayani yang hidup. Iya. Kegiatan kita untuk melayani yang hidup itu dengan cara bagaimana? Semuanya kan kita perlu dana. Caranya kita sebagai pihak yang menengahi antara donatur yang mempunyai dana untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Iya. Nah, itu kita setiap tahun kita itu mempunyai program-program antara lain melakukan bantuan kepada
yang kena bencana alam dengan memberikan sembako, pakaian. Juga kita senantiasa melakukan tindakan donor darah secara rutin 3 bulan sekali. Selain itu juga kita membagikan kacamata gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, seperti itu program-program kita yang rutin dilakukan. Iya, yang rutin dilakukan dari seksi sosial masyarakat. Kemudian tadi Pak Aming dan juga hadir di tengah kita dari seksi advokasi hukum, itu Pak Salim. Pak Salim, apa sih yang sudah dilakukan dari seksi advokasi hukum? Tentunya sebelum masa pandemi ya Pak. Baik Bu Cucu, saya sedikit mengkoreksi, menambahkan dari Pak Ketua kita Pak Budi Jaya dan Pak Sur perihal yayasan dulu sebetulnya. Karena saya adalah orang yang terlibat dari awal. Dengan donatur pertama kali itu Pak Agus Cahya dan Pak Hastono, Pak Jimmy, itu kita mendirikan Yayasan Insan Damai ini. Pertamanya bukan Yayasan Insan Damai tadi dijelaskan oleh Pak Budi Cahya. Pertamanya kita tuh Maria Ratu Damai. Yayasan Maria Ratu Damai. Yayasan Maria Ratu Damai itu terinspirasi dari Yayasan Arimatia. Dulu punya ke paroki Ratu Damai. Yayasan Arimatia itu pemakaman itu masalah pemakaman. Pada waktu itu tercetus waktu kita ikut rapat di Gisting, perpas gelar waktu itu dengan Romo Sinung kalau nggak salah. Disuruh bahwa kita tuh kalau bisa awam yang membantu gereja. Terlibatlah bareng. Dengan demikian pulang dari Gisting Pak Agus bilang, kenapa nggak kita pikirin orang yang meninggal? Pada waktu itu konsepnya cuma mau bantu peti mati. Awalnya yayasan ini. Nah terus dari situ berkembang lah katakan Yayasan Maria Ratu Damai. Kita masih pakai gedung Budi Dharma kalau sekarang. Budi Dharma atau Hoken Wekwan. Kita nebeng di situ tapi petinya kita bikin. Kita bikin sendiri, kita tawarkan gitu kan. Nah dari situ terus berkembang. Dengar nih Pak Uskup punya tanah di Bandar Lampung, bisa nggak kita pakai ya? Kita dia ajarin Romo Dani pada waktu itu, karena kan yayasan ini juga berpatron di paroki. Romo Dani sounding ke Bapak Monsinyur Henry. Nah, waktu itu saya dipanggil, Pak Agus dipanggil, maunya apa ditanya. Nah, aja kita bilang mau bikin rumah duka. Dikasih lah itu, dibikin kesepakatan. Dan itu ada masukan juga dari beliau bahwa yayasan ini bergerak juga untuk mewakili gereja dalam hal pelayanan sosialnya. Artinya apa? Jangan sampai terkesan nanti orang yang baik itu banyak kan cucu ya. Di orang Katolik kan banyak nih yang baik. Itu kalau si A mau nyumbang tuh nyumbangnya kemana? Nah artinya ada satu wadah nih. Nah yayasan inilah yang diharapkan jadi wadah para yang orang berbaik hati ini mengumpulkan dananya untuk disalurkan oleh yayasan gitu loh. Pada waktu itu cuman penyalurannya cuman rumah duka aja, kematian aja. Sebab kematian itu kan juga kita terjadi subsidi silang bahasanya. Betul. Walaupun ada sekarang masih berjalan atau enggak tuh ada iuran tuh. Pak, masih ya. Maksudnya iuran itu kan juga orang supaya terlibat. Kalau mau dihitung-hitung secara matematika nggak akan ketemu. Gitu loh. Buat subsidi diri dia sendiri juga nggak ketemu. Tapi kita berharap orang itu legowo. Legowo dengan sedikit dia memberi, dia akan mendapat pelayanan. Tapi bukan asuransi juga, jangan salah. Tapi pelaksanaan itu terjadi hal-hal seperti itu gitu loh Bu Cucu ya. Seringkali kita konflik-konflik ya akhirnya sampai saat ini berjalan. Dan yang kita lakukan waktu yayasan ini, ini bukan sebentar. Saya tahun 2013 apa kalau nggak salah, apa 99 kalau nggak salah, itu ada undang-undang baru tentang yayasan. Bahwa dari situlah Monsinyur inisiatif jangan melibatkan Romo Paroki. Tadinya Romo Paroki terlibat di dalam yayasan itu sebagai kepengurusan gitu loh. Dikeluarkan
Romo paroki karena dia takut jadian nanti ke bawa-bawa gereja ke hal-hal yang lain yang hal. Nah di situ akhirnya dengan undang-undang baru itu setelah kita pelajari bahwa tidak ada anggota seperti Usman katakan. Tadinya kan kita punya anggota tuh, yayasan punya anggota, lucu juga gitu kan. Wah kita akhirnya menyiasati seperti itu. Jadi yang punya anggota itu adalah bagian dari yayasan yang melakukan kegiatan tolong menolong ini gitu bahasanya. Sosmas bahasanya. Nah, kemudian berkembang terus jadilah namanya diganti Insan Damai, nggak pakai Maria Ratu Damai karena Maria Ratu Damai masih bawa Katolik gitu. Kita itu pokoknya kalau bisa kita tuh di masyarakat bahwa kita orang Katolik yes gitu loh, tapi bukan gereja gitu loh, bukan bawa nama gereja, bukan gereja yang bantu kamu orang susah-susah seperti itu, ya kan? Kalau contohnya sekarang ini kan sudah berkembang tuh ada kebanjiran kita bantu, itu kan yang maju yayasan. Bukan orang bukan gerejanya gitu. Karena gereja itu sebagian masyarakat di sini kan mungkin masih ada yang antipati dan hal itu yang kita hindari. Tapi sumber dan pelakunya adalah orang-orang gereja, gitu loh, orang-orang Yayasan Insan Damai. Makanya terus kembali lagi ke pelayanan. Pelayanan yang utama di kita itu adalah pelayanan kematian. Itu adalah tandem itu. Tandem dengan gereja. Gereja kan punya namanya si kematian kalau nggak salah. Yang Pak Yohanes katakan. Itu si kematian itu cukup dia memberikan pelayanan liturginya. Liturgi dan artinya mendoakan keluarga yang meninggal, memberikan masukan kepada keluarga yang meninggal, memberikan dukungan kepada keluarga yang meninggal. Tetapi siang mati ini udah urusannya di yayasan. Jadi ada rumah duka, sampai berkembang rencananya tapi belum tercapai, makanya doain aja Yayasan Insan Damai itu nanti bisa punya tanah pemakaman gitu kan. Sekarang walaupun sudah sudah boleh pakai ke paroki yang dipanjang, tapi kan masih belum peminatnya. Seperti itu. Kedua itu Sosmas itu berkembang dari kegiatan misi-misi yayasan itu menjadi garam tadi. Bahwa kita harus memberikan pertolongan kepada orang-orang sekitar kita ya. Itu baik orang Katolik dan yang non Katolik. Artinya apa? Bantuan-bantuan. Terus bantuan sekolah. Itu kan juga termasuk salah satu di Sosmas ya. Artinya pendidikan itu perlu. Nah sekarang apalagi ada gerakan Bu Cucu di Keuskupan ini? Ayo kuliah. Nah sebenarnya bagian dari yayasan juga bisa ambil peran di situ. Gitu loh. Jadi artinya ya peran-peran itu juga bisa dimodifikasi. Sampai pada waktu uskup yang baru itu bilang bikin aja rumah sakit. Kita nggak sanggup bikin rumah sakit, biayanya berapa banyak gitu kan. Tapi kita bisa kerjasama sama para dokter seperti Dokter Darwanto itu kan kita kerjasama. Pernah pada waktu itu juga kita ada pelayanan kesehatan, tapi nggak jalan, kurang peminat gitu kan. Kalau kayak advokasi hukum ya kita katakan bisa terjadi advokasi hukum itu ya kita sebagian dari Sosmas itu. Jadi kita berharap kita bukan berharap ya, membantu orang-orang yang keterlibat karena masalah hukum. Tapi kalau kita ke sana kita bikin bantuan hukum yang datang orang mau cerai lah. Kadang-kadang ada anak berantem sama orang tua, konsultasinya ke kita, bingung kita juga kan gitu. Padahal yang kita harapkan bukan seperti itu. Gitu kan. Perebutan waris. Hal-hal seperti itu Bu Cucu. Jadi saya dengan rekan saya Julius hari ini nggak hadir ya. Sering ketawa gitu kalau gimana kasusnya ini kan gitu. Kok orang gereja masalahnya kayak gini-gini. Kita kan kalau gereja harapannya bukan kasus itu kan mungkin kalau pensertifikatan yang nggak jadi kan Pak Agraria kan artinya. Mungkin dia perlu bantuan di mana gitu kan. Mungkin kita tembusi kan. Kita surat instansi terkait kan gitu loh. Tapi jangan kalau mamanya nanti mau bagi waris, kita disuruh bagi, wah kita bukan hakim gitu kan. Ada yang ribut sama anaknya, Pak saya ribut sama anak saya begini-begini, kita jadi motivator dia, jadi konselornya kan menasehati pada hal-hal yang seperti itu. Tapi itu semua adalah bagian dari yayasan, pelayanan yayasan yang diberikan kepada masyarakat gitu. Tapi intinya pelayanan yayasan ini hanya kalau kita bicara hari ini mestinya pelayanan kematian. Itu pelayanan kematian itu sekarang sudah berjalan baik lah. Dari segala hal sudah cukup modern sudah. Apalagi ada Pak UU ini masuk di yayasan.
udah bisa direhab gedungnya, di hal-hal lain gitu. Ya kalau saya pikir ya itunya sudah baik lah ya. Tinggal mungkin kedepannya harus lebih baik aja. Iya. Saya rasa demikian Bu Cucu penjelasan tambahan dari saya. Terima kasih. Dari advokasi. Jadi Pak, jadi misalnya ada warga kita yang membutuhkan, kan maaf ya Pak, enggak semua kita buta hukum ya, kadang-kadang kita merasa dibohongi. Bisa ya Pak konsultasi ke sana, konsultasi loh Pak. Ya kalau saya itu terbuka 24 jam. Artinya kalau nggak ketemu di yayasan, biasanya orang telepon suka main ke rumah. Jadi kalau itu namanya bantuan hukum seperti itu bagian lah dari hidup yayasan juga. Iya, terima kasih. Nah Bapak Ibu, itu yang disampaikan dari seksi-seksi di Yayasan Insan Damai ini. Nah tadi Pak Isman katakan bahwa kita di sini nih yayasan tidak ada anggota gitu kan. Yang ada itu anggota dari seksi kematian ya maksudnya tadi ya. Nah syaratnya itu apa sih Pak? Untuk menjadi anggota seksi kematian supaya misalnya saya suatu saat kalau saya meninggal ada yang ngurus gitu loh Pak. Ya, Bu Cucu. Jadi syarat untuk menjadi anggota di seksi pelayanan kematian yang utama yaitu warga Katolik yang berdomisili di Bandar Lampung. Itu nanti dibuktikan dengan surat baptis dan juga dengan kartu keluarga. Nah kemudian mendaftar bisa lewat dengan ketua lingkungannya. Nanti ketua lingkungannya yang akan mendaftarkan di yayasan. Kemudian kita akan memberikan formulir untuk diisi data-datanya dan setelah itu ada kewajibannya Bu Cucu. Jadi tadi seperti dikatakan kan partisipasinya lah. Jadi kalau kita ngomong ya iuran. Iurannya itu 7.500 per jiwa per bulan. Jadi hanya 7.500 per jiwa per bulan. Untuk satu keluarga misalnya ada suami istri ya bayar 15.000 per bulan. Kalau ada anaknya 2 ya jadi 30.000 per bulan. Tapi kita juga memberikan satu cara yaitu misalnya orang kan males nih bayarnya setiap bulan mesti bayar repot. Ada yang mau bayar sekaligus juga kita terima. Jadi cukup sekali bayar saja untuk seumur hidupnya. Itu sebesar 1.500.000 per jiwa. 1.500.000 setelah itu kita nggak bayar lagi. Sampai kita memakai itu ya. Iya betul. Jadi kalau suami istri ya cukup bayar 3 juta sekali bayar saja. Dan untuk anaknya yang belum menikah misalnya juga mau dibayar sekaligus itu cukup 1 juta. Untuk anak dalam keluarga Katolik yang belum menikah. Jadi kalau suami istri dan anak 2 dia cukup membayar 1,5 juta kali 2 dan 1 juta kali 2. Jadi 5 juta itu untuk satu keluarga dengan 2 anak. Dan cukup sekali itu aja. Iya, jadi sekarang ada yang sekali bayar gitu ya. Nah, Pak Yusman katakan KTP dan KK. Apakah itu terbuka untuk semua paroki di Bandar Lampung ini atau hanya untuk paroki Ratu Damai? Untuk sebenarnya sih untuk Bandar Lampung ya Bu Cucu, tapi selama ini yang jalan tuh hanya paroki Teluk Betung dan Panjang. Ya, yang berjalan selama ini. Oh gitu, jadi anggotanya sekarang hanya paroki Teluk Betung dan Stasi Panjang. Mungkin ada sedikit yang dari luar ada. Oh Tanjung Karang. Paroki lain. Itu Bapak Ibu kalau mau menjadi anggota dari seksi kematian yayasan tidak melihatnya di mana, tetapi alamatnya di mana ya? Yayasan Jalan WR Supratman. Jelas kok kalau di Jalan WR Supratman itu nanti jelas yayasannya itu. Nah itu Bapak Ibu tadi kita sudah mendengar
pelayanan-pelayanan yang sudah dilakukan. Nah, saya ini sering melihat beberapa kali dalam setahun Yayasan Insan Damai melakukan pelayanan-pelayanan di tempat lain di luar paroki kita. Di mana saja sih yang sudah dilakukan sebelum pandemi ini? Ya, monggo siapa yang jawab ini. Saya lihat itu di mana-mana, walaupun di radio saya dengar. Pak Sur, di mana saja sih? Iya. Sebenarnya dokumennya cukup ada karena kami juga punya Facebook Yayasan Insan Damai. Kita bisa lihat di situ semua kegiatan yang ada. Tetapi menjawab pertanyaan Bu Cucu tadi, di mana saja? Itu dari periode pertama sudah cukup banyak Pak ya? Sampai lupa ya, sangat banyak. Iya, Sri Bowono, kemudian dekat Bakahuni, lupa saya nama parokinya. Kemudian Kalirejo sudah. Mana lagi Pak ya? Oh iya, ke Hanura, kampung Bapak Uskup. Ya. Kita sama memberikan pelayanan kesehatan, kemudian juga kacamata, cek, kemudian juga advokasi hukum kita di sana. Nah, untuk yang terakhir, kita itu membantu untuk yang kebanjiran di sekitar warga kita sini dulu pernah juga. Kemudian di kampung sebelah juga pernah. Itu untuk pelayanan-pelayanan yang kami sudah kerjakan untuk masyarakat. Iya, tadi dikatakan Pak Salim juga, Pak Sur, juga Pak Budi, Pak Yusman bahwa kita tidak bergerak akhirnya hanya mengurus tentang kematian, tetapi sosial masyarakat juga. Pak Sur, tadi Pak Sur pelayanan cek mata, kacamatanya dikasih nggak Pak? Iya, ini kacamatanya kita kasih, tapi kacamata yang baca. Bu Yolanda ini punya cerita lucu nih tentang cek kacamata. Jadi rupanya ketika diberi kacamata, ibu itu masih juga nggak bisa baca. Baca ini nggak bisa, baca itu nggak bisa. Setelah terakhir Bu Yolanda itu tanya, ibu bisa baca nggak? Enggak. Jadi rupanya pemahaman masyarakat kadang-kadang juga kurang tepat tentang pelayanan kami. Tadi dari Pak Victor mungkin ada satu yang perlu kita tambahkan juga, bahwa kita juga memberikan pelayanan kepada warga yang tidak mampu. Misalnya ada warga yang meninggal dunia, yang tidak mampu, cukup memberikan surat keterangan dari ketua lingkungan. Nah, nanti seperti peti dan lain-lain kita bantu dari Yayasan Insan Damai. Juga kalau tidak salah ya Pak Victor mohon izin, itu untuk rohaniwan dan rohaniwati yang meninggal asalkan minta bantuan kepada yayasan, pasti akan kita bantu dari soal peti dan pelayanan yang lain. Itu yang seringkali tidak terlihat. Iya. Nah, Pak Sur, ini menarik. Izinkan saya untuk mengorek lebih dalam. Tadi Pak Sur katakan kita juga membantu yang kurang mampu. Pak, apakah ini maksudnya sebelumnya harus sudah terdaftar, bukan menjadi anggota, tapi sudah terdaftar? Tentu di sekitar kita kan ada daftarnya gitu ya. Apalagi kan Yayasan Insan Damai rutin memberikan bantuan. Tentunya itu ada daftarnya, keluarga mana yang layak menerima bantuan, entah itu beras, sembako atau yang lainnya. Apakah nama itu harus terdaftar atau begini Pak? Namanya kematian mendadak ya Pak ya? Atau tetangga kita yang kita tahu, orang susah, maksudnya tidak mampu untuk mengurus, terus kami memberitahukan ke yayasan bahwa ada orang yang tidak mampu. Maksudnya sama sekali belum pernah mengenal yayasan, belum pernah tersentuh, dan belum pernah mungkin namanya ada di sana. Apakah ini juga yayasan akan terbuka? Ya, siapapun gitu Pak. Terima kasih Bu Cucu, pertanyaannya sangat bagus dan memang itu misi kami. Misi kami
kami akan berusaha Iya. dengan catatan tadi itu, kami ada, pasti kami bantu. Siapapun orangnya yang datang kepada kami. Siapapun. Nah, bagi Bapak Ibu yang mengetahui mungkin di sekitarnya ada yang betul-betul tidak mampu, dengan syarat ada surat ya Pak ya, surat keterangan mampu, sekali lagi silakan menghubungi. Terima kasih Yayasan Insan Damai. Nah, ini kita sudah terpuruk nih dengan masa-masa ini, di mana akhir tahun 2019 itu sudah terjadi di belahan dunia sana. Akhirnya tahun 2020 datang juga dia ke Indonesia, yaitu virus. Semua di segala segi kita terpuruk. Nah, tentunya juga Yayasan Insan Damai, saya tahu pasti juga mau turut serta Pak untuk mungkin membantu, karena masa-masa ini bukan hanya terpuruk ekonomi, tetapi batin juga ikut stres karena tidak bisa kemana-mana, hanya di rumah, berkumpul dibatasi, ke gereja juga dibatasi. Nah, apa kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Insan Damai dalam masa-masa pandemi ini, di mana kegiatan berkumpul dibatasi, juga menjaga jarak, jadi serba terbatas Pak. Monggo Pak. Terima kasih Bu Cucu untuk kesekian kalinya. Memang kita menyadari bahwa dalam situasi pandemik ini semuanya pasti merasakan dampaknya. Iya. Namun demikian, melalui ketua kami selalu mengingatkan kepada kami untuk bagaimana kita hadir di dalam masyarakat, terlebih untuk masyarakat yang sedang mengalami kesusahan ini. Iya. Nah, berbicara tentang bagaimana kita ikut dalam berpartisipasi dalam pandemi COVID ini, Pak Ketua, Pak Aming sudah menjabarkan dalam tugas-tugas kami di lapangan. Iya. Bagaimana kita memulai untuk masyarakat di sekitar lokasi Yayasan Insan Damai. Iya. Kita data lewat pengurus RT, keluarga-keluarga yang memang pada saat itu atau waktu kita bagi itu memang sangat membutuhkan sembako. Iya. Maka dari data itu kita kumpulkan ada 54 RT, ada 5 RT kita kumpulkan, kemudian kurang lebih ada 200 sekian. Iya. Nah, kembali Pak Ketua bersama dengan kami pengurus dan pembina mencari solusi. Akhirnya kita terjawab, masyarakat di sekitar yang non Katolik melalui surat keterangan RT kita bisa bantu. Ternyata kasih Tuhan itu memang luar biasa. Kita masih bisa berbagi untuk teman-teman dari komunitas minoritas Buddha. Kelenteng, kalau tidak salah itu di sekitar pabrik kaleng. Nah, kita, Pak U dan teman-teman coba berbagi ke sana. Walaupun tidak banyak, tetapi kami merasakan bahwa mereka mengenal Yayasan Insan Damai. Iya. Kemudian juga ada program kami berbagi untuk para petugas lapangan, baik itu para dokter, kepolisian, dan TNI, dan kecamatan yang bertugas. Kita juga berbagi masker, berbagi tentang hand sanitizer. Kemudian apa yang bisa kita bagi, termasuk juga di pos-pos penjagaan di sekitar Teluk Betung Selatan ini kita bagi sabun untuk mereka mensosialisasikan tentang disiplinnya mengatasi ini dengan protokol kesehatannya itu. Jadi kita berbagi. Itulah yang bisa kita laksanakan, tetapi yang paling pokok adalah pelayanan kematian. Pak Yohanes dengan Pak Victor ini tidak ada hentinya, 24 jam. Terus berusaha sehat. Pak Yohanes, Pak Victor ya, sehat selalu ya. Ya. Begitu Bu Cucu kurang lebih. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Tadi kita sudah dari awal
mengenal lebih lanjut sejarah juga pelayanan apa yang sudah dilakukan dan pelayanan apa yang dilakukan saat masa pandemi. Nah, sekarang Pak Budi sebagai yayasan juga kan punya rencana, punya angan-angan, bukan hanya angan-angan tetapi punya program. Bapak Ibu yang dimanapun berada juga kita semua umat paroki, terutama paroki Ratu Damai, ingin mengetahui apa sih Pak rencana ke depannya dari yayasan ini. Tentu sudah dalam program sudah ada ya, mungkin tertunda karena faktor-faktor lain lah. Ada faktor-faktor lain sehingga mungkin rencana itu belum bisa dilaksanakan. Apa nih Pak Budi? Terima kasih Mbak Jojo. Sebenarnya kita sudah ada program rencana kerja di tahun 2020 ini. Ada beberapa yang kita akan kerjakan, tetapi pekerjaan ini menjadi terhambat karena ada pandemi COVID-19. Jadi kita semua saya tunda. Mungkin kalau diizinkan atau 2021 kalau misalkan sudah selesai atau ada mungkin kita bisa jalan. Program-program kerja, rencana kerja di tahun 2020 yang kemarin kita sepakati bersama itu kita akan mengadakan air bersih. Mengadakan air bersih, kemudian bedah rumah. Kita akan mau melaksanakan ke sana, tetapi pekerjaan ini menjadi tertunda. Kemudian itulah tugas pokok kami yang akan kita kerjakan nanti ke depan. Tapi ya perlu tambahan dari saya untuk himbauan kepada umat Katolik di Bandar Lampung. Memang Yayasan Insan Damai berdomisili di Teluk Betung. Tetapi anggota kami yang ada sekarang itu hanya baru dari Paroki Teluk Betung, Stasi Panjang, dan Tanjung Karang sebagian. Harapan kami juga Paroki Kedaton, Paroki Waikandis mungkin bisa bergabung menjadi anggota kematian, pelayanan kematian di yayasan, khususnya di rumah duka. Memang di sana kan mungkin mereka sudah punya menjadi anggota kematian tersendiri di paroki masing-masing. Tapi untuk rumah duka kan mereka bisa ke Yayasan Insan Damai. Itu himbauan kami. Memang kita kan tercatat seperti Pak Yusman tadi di Bandar Lampung, persyaratannya umat yang berada di Bandar Lampung. Bandar Lampung itu kan tidak hanya Panjang, Teluk, Tanjung Karang, ada Kedaton, ada Waikandis. Kami siap untuk menerima anggota-anggota baru dari luar Panjang, Tanjung Karang, dan Teluk Betung. Itu aja. Pak Budi, saya pun baru tahu kalau memang kita terbuka untuk umat di luar Teluk Betung. Saya baru tahu saat ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang umat di luar, boleh ternyata. Saya pun baru tahu dengan perjumpaan lebih tahu tentang Yayasan Insan Damai. Ya, terima kasih Pak Yusman, terima kasih Pak Salim, Pak Suryanto, Pak Budi, Pak Yohanes Lim, Pak Victor, juga Ibu Yola. Nah, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, bincang kita tentunya kita tentang Yayasan Insan Damai. Nanti kita akan dalam komentar kami akan menuliskan konteks-konteks yang bisa dihubungi kalau ini lebih mengenal Yayasan Insan Damai. Maka kami dari Gua Maria Paroki Ratu Damai Betung Bandar Lampung mengucapkan terima kasih atas kesempatan kami boleh berbagi bersama Bapak Ibu. Salam sehat selalu.
Amin.